Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai diferensiasi fungsi sederhana dengan subbab biaya marginal, penerimaan marginal, dan juga analisis keuntungan marginal. Perkenalkan, nama saya Putri Kurnia Ezati Ulya dengan NIM akhir 132. Saya Ahdat Manovalia NIM 133. Perkenalkan, nama saya Ella Ramawati, 3 digit NIM terakhir 134. Nama saya Muhammad Pandu Arifin dari kelas MPS 3C dengan NIM akhir 135. Saya akan membahas sedikit tentang biaya marginal. Biaya tambahan untuk produksi satu unit barang disebut sebagai biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal adalah tingkat perubahan biaya total akibat adanya perubahan satu unit produk yang diproduksi secara matematik. Fungsi biaya marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi biaya total atau total cost terhadap jumlah produk atau quantity. Secara matematis, biaya marginal dapat ditulis rumusnya adalah seperti ini. Jadi, pada rumusnya MC atau marginal cost adalah delta TC atau yang tadi total cost per delta Q, delta quantity, atau juga bisa disebut MC sama dengan T aksen. Diketahui total cost sama dengan 150 plus 15 Q kuadrat. Nah, di sini kuantitinya adalah jumlah 20. Yang ditanyakan adalah marginal cost. Nah, di sini marginal cost kita masukkan T1. Berarti ini 15 Q. Ini kita turunkan menjadi 30 Q. Karena di sini memiliki pangkat 2. Nah, di sini kita berlanjut, langsung kita turunkan Q ke sini. Jadi langsung 30 kali 20. Jadi langsung sesuaikan 30 kali 20 adalah 600. Selesai. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang penerimaan marginal. Penerimaan marginal adalah penerimaan tambahan yang diperoleh akibat bertambahnya penjualan satu unit barang. Secara matematik, fungsi penerimaan marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi penerimaan total atau total revenue terhadap jumlah produksi. Dengan rumus MR sama dengan TR derivatif sama dengan delta TR per delta Q, di mana delta TR adalah perubahan penerimaan total dan delta Q adalah perubahan kuantitas output. Rumus dari penerimaan marginal yaitu MR sama dengan TR derivatif atau bisa juga dengan delta TR per delta Q. Diketahui dalam contoh soal fungsi penerimaan total yaitu Q kuadrat plus 14Q plus 1000. Tentukan penerimaan marginal pada Q50. Ditanya penerimaan marginal. Jawab. MR sama dengan TR derivatif. MR sama dengan turunan dari TR derivatif yaitu 2Q plus 14. Sedangkan yang ditanyakan adalah Q-nya 50. Berarti
2 dikali 50 plus 14. 2 kali 50 100, 14, 114. C. Analisis keuntungan marginal. Tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau kerugian maksimum dapat diselidiki dengan pendekatan diferensial. Laba atau rugi dalam kurung P diperoleh dari penerimaan total dalam kurung TR dikurangi dengan biaya total dalam kurung TC. Laba atau rugi akan mencapai maksimum jika P sama dengan 0 atau MR sama dengan MC. Karena P sama dengan TR dikurangi TC, maka P sama dengan TR kurangi TC sama dengan 0. P dikurangi MR, P sama dengan MR dikurangi MC sama dengan 0, sehingga MR sama dengan MC. Jadi, laba atau rugi akan mencapai maksimum pada saat penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Hal ini merupakan syarat perlu agar laba atau rugi mencapai maksimum. Untuk mengetahui P mencerminkan keuntungan maksimum atau kerugian maksimum perlu diuji dengan derivatif kedua dari fungsi P. P optimum apabila P sama dengan 0 atau MR sama dengan MC. Jika P kurang dari 0, P maksimum sama dengan keuntungan maksimum. Jika P lebih besar dari 0, P minimum sama dengan kerugian maksimum. P sama dengan MR dikurangi MC. Dan untuk mencapai keuntungan maksimum, maka P kurang dari 0, sehingga MR dikurangi MC kurang dari 0 sama dengan MR kurang dari MC. Dengan demikian, syarat perlu dan cukup agar diperoleh keuntungan maksimum adalah P sama dengan 0 atau MR sama dengan MC. P kurang dari 0 atau MR kurang dari MC. Laba atau rugi akan mencapai maksimum jika P derivatif pertama sama dengan 0 atau MR sama dengan MC. Sehingga jika P derivatif keduanya itu kurang dari 0, maka akan terjadi keuntungan maksimum. Dan juga jika P derivatif keduanya itu lebih dari 0, maka akan terjadi kerugian minimum. Seperti contoh soal berikut. Diketahui fungsi pendapatan total atau TR, berarti diketahui TR sama dengan min 2Q kuadrat plus 1000 Q. Dan fungsi biaya total yaitu Q pangkat 3 min 59 Q kuadrat plus 1315 Q plus 2000. Yang ditanyakan, tentukan tingkat produksi pada saat keuntungan mencapai maksimum dan tentukan besarnya keuntungan maksimumnya. Berarti yang pertama yang ditanyakan itu tingkat produksi pada saat keuntungan maksimum, dan juga yang B yang ditanyakan tentukan besarnya keuntungan maksimumnya. Nah, ini yang ditanyakan. Berarti dijawab di sini. Kita harus mencari P-nya terlebih dahulu dengan rumusnya. P sama dengan TR min TC. TR-nya min 2Q kuadrat plus 1000 Q min Q pangkat 3 min 59 Q kuadrat plus 1315 Q plus 2000. Ini kita keluarkan dulu dari kurungnya. Min Q pangkat 3 plus 59 Q kuadrat min 1315 Q min 2000.
Berarti hasilnya yang pangkat ini pangkat 2. Yang pangkat 3 kita taruh depan, berarti min Q pangkat 3, kemudian min 2Q plus 59Q, maka plus 57Q kuadrat min 315Q min 2000. Nah, ini merupakan hasil dari Pi-nya. Langsung kita menuju ke pertanyaan pertama mengenai tingkat produksi pada saat keuntungan maksimum. Nah, syaratnya yang pertama itu kita harus mengetahui Pi derivatif pertamanya. Nah, Pi derivatif pertama itu sama dengan 0. Berarti ini kita turunkan menjadi min 3 Q kuadrat plus 114 Q min 315 sama dengan 0. Kemudian kita pecah menjadi Q min 3. Karena semuanya ini bisa dibagi menjadi 3 ya, berarti yang kita keluarkan itu 3-nya. 114 dibagi min 3 itu sama dengan min 18 Q. 315 ini dibagi min 3 plus 105 sama dengan 0. Nah, kemudian kita pecah menjadi Q min 3 atau Q min 35 sama dengan 0. Nah, ini berarti kita tahu Q-nya itu berapa. Di sini berarti Q-nya sama dengan 3 atau Q sama dengan 35. Nah, karena syarat perlunya itu sudah, maka kita harus memasukkannya di syarat perlu. Syarat perlunya itu keuntungan maksimum itu tadi kan Pi aksen Pi derivatif kedua kurang dari 0, begini kan, maka Pi derivatif kedua sama dengan tadi, berarti penurunan dari derivatif pertamanya ini, berarti min 6Q plus 114. Ini merupakan Pi derivatif kedua. Kemudian kita masukkan jika Q-nya sama dengan 3, maka Pi derivatif kedua min 6 kali 3 plus 114 sama dengan min 6 kali 3 kan 18 plus 114, maka 96. 96 ini merupakan lebih dari 0. Kemudian yang kedua, jika Q-nya tadi kita masukkan yang 35, maka Pi derivatif keduanya min 6 kali 35 plus 114, hasilnya min 96. Nah, min 96 ini kurang dari 0. Nah, karena Pi derivatif itu kurang dari 0, untuk Q-nya berarti yang 35. Maka tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum adalah jika memproduksi sebanyak 35 unit. Untuk pertanyaan yang pertama tadi sudah, maka kita lanjut menuju ke pertanyaan kedua, yaitu tentukan besarnya keuntungan maksimumnya. Keuntungan maksimum itu kan menggunakan Pi-nya tadi. Pi-nya kan yang ini. Berarti min Q pangkat 3 plus 57 Q kuadrat min 315 Q min 2000. Karena tadi yang digunakan
itu jika memproduksi itu produksinya sebanyak 30 unit, maka kita masukkan saja yang 35, berarti min 35 pangkat 3 plus 57 kali 35 kuadrat min 315 kali 35 min 2000. Di sini hasilnya 35 pangkat 3 itu min 42875 plus 57 35 pangkat 2 itu 1225 min 315 dikali 35 itu 11.025 min 2000. Tinggal kita kurangkan saja. Ini kita inikan dulu ya, kita kalikan dulu. Ditambah 57 kali 1225 itu 69.825. Kita langsung minkan ini. Min 11.025 min 2000 berarti min 13.025. Nah, baru kita min 42875 plus 69825 min 13.025, maka pi-nya nanti akan ketemu 13.925. Berarti besarnya keuntungan maksimum yang akan didapat itu sebesar 13925.